Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Kolak TVmu dimanapun Anda berada, senang sekali Kolak bisa kembali hadir menjumpai Anda semuanya, dan kali ini dalam edisi khusus, yaitu edisi Kolak Ramadan Tadarus Ramadan. Dan kali ini program Kolak hadir, kita akan membahas isu-isu keseharian yang mana kita akan bahas dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ilmu pengetahuan, juga tema-tema peristiwa-peristiwa penting yang hadir yang akan kita bahas juga dari sudut pandang pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Dan juga kami ucapkan untuk pemirsa TVmu dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini, baik melalui saluran TVmu, YouTube, ataupun saluran lainnya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga di sini turut kedatangan ini teman-teman dari Lazismu dan juga dari Nasyatul Aisyah, dari Ortom IPM, dan lainnya kami ucapkan selamat datang. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Masih semangat ya puasanya ya? Baik, untuk itu biar makin semangat, boleh izin saya baca pantun dulu ya? Siap. Baik, ini pantunnya. Sebentar, nanti boleh bilang cakep ya? Yang semangat. Ini berwisata ke kota Medan. Cakep. Sempatkan sholat di Masjid Raya. Cakep. Selamat jumpa di Tadarus Ramadan. Untuk tingkatkan ilmu agama. Baik. Terima kasih, dan alhamdulillah seperti biasa kita juga didampingi oleh narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Abdul Mukti MID yang merupakan Sekretaris Umum dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Prof, kita kali ini akan membahas tema mengenai the power of reading nih Prof. Yeah. Nah, ini seperti apa sih Prof makna dari the power of reading, apalagi kaitannya dengan ibadah bulan puasa Ramadan tahun ini Prof? Silakan Prof. Baik, yang pertama the power of reading itu kan pengertiannya bagaimana makna dan bagaimana pengaruh kuat dari membaca. Kalau kita mencoba memahami Al-Quran, perintah pertama yang diterima Rasulullah Muhammad ketika beliau menerima wahyu yang pertama adalah perintah membaca. Ya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menjadi penanda kerasulan Nabi Muhammad itu kan berisi perintah untuk membaca. Ya, Iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, perintah membaca itu menjadi bagian penting dalam konteks bagaimana peradaban manusia itu dibangun menurut ajaran dan menurut peradaban Islam. Perintah membaca itu kalau kita lihat dari konteks masyarakat pada waktu itu merupakan satu counterculture atau sebuah perlawanan budaya atau counter terhadap budaya, di mana masyarakat Arab itu kan lebih banyak punya tradisi bicara daripada tradisi membaca. Orang Arab itu punya tradisi lisan yang kuat ya. Tradisi lisan itu dalam bentuk misalnya mereka banyak sekali lomba-lomba syair ya, menyusun syair dan kemudian membaca syair-syair tentang silsilah keluarga, tentang glorifikasi dari kejayaan suku dan sebagainya. Dan memang itu menjadi bagian dari kekuatan masyarakat Arab pada waktu itu. Kemudian yang kedua juga masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang memang secara sosiologis dan secara kultural dalam banyak studi sebagian besarnya itu kan illiterate ya. Mereka yang buta aksara, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis gitu. Walaupun ada misalnya riwayat dari
tulisan ya, bukan riwayat ya, tulisan dari Muhammad Mustafa Azami dalam Studies in the Early Quranic Literature itu menyebutkan bahwa sebagian orang Arab juga sangat pandai menulis dan juga mereka juga memiliki kemampuan membaca, tapi itu sebagian kecil. Sebagian besarnya memang masyarakat yang illiterate, yang tidak bisa membaca dan menulis, dan karena itu maka dalam kaitan dengan perintah membaca yang diterima oleh Rasulullah Muhammad itu, sebenarnya Quran ingin membangun budaya baru. Membangun budaya baru bahwa masyarakat ini akan maju kalau masyarakat itu berubah ya dari tradisi lisan kepada tradisi membaca. Gitu. Kan kalau orang itu bicara terus omdo gitu, omong doang begitu, itu memang tidak menimbulkan dan tidak melahirkan jejak-jejak budaya dan peradaban. Sehingga karena itu maka perintah membaca itu menjadi bagian dari tonggak penting bagaimana peradaban Islam itu dibangun dan bagaimana peradaban manusia itu menjadi bagian dari proses yang memang konstruksi dalam budaya masyarakat itu adalah budaya baca. Nah, karena itulah maka kemudian kalau kita bicara mengenai perintah membaca itu, kita juga memahami mengapa Rasulullah diminta membaca, padahal beliau itu seorang yang ummi ya, ummi. Sebagian menjelaskan ummi itu Rasul Muhammad itu seorang yang memang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis gitu. Sehingga ketika Jibril menyampaikan wahyu, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, kan beliau menjawab ma'ana biqori, saya nggak bisa membaca gitu. Kemudian perintah itu diulangi lagi gitu kan, jawabannya masih sama, ma'ana biqori, kemudian diperintahkan lagi untuk mengikuti bacaan yang disampaikan oleh Ibrahim, oleh Jibril itu, sehingga kemudian Rasulullah Muhammad mengikutinya. Karena itu maka makna yang kedua dari membaca itu tidak sekedar kita reading the text itu, membaca teks itu, tetapi membaca itu artinya mengumpulkan fakta-fakta, meneliti, menghimpun informasi. Sehingga qoro'a dalam pengertian luas itu berarti jamaah, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta dan seterusnya. Tapi kemudian data dan fakta itu diinterpretasi, diberikan makna, sehingga dia menjadi bagian dari konstruksi dasar, konstruksi awal dari pengembangan ilmu pengetahuan. Itulah kira-kira makna dari the power of reading dalam konteks yang luas dan dalam kaitan dengan bagaimana masyarakat itu berubah dari tradisi lisan kepada tradisi membaca. Dan oleh karena itu maka kalau kita kemudian mengkaitkan dengan penyebutan lafadz di dalam Al-Quran, itu kan kita mendapatkan penjelasan bahwa lafadz qoro'a itu kan dalam beberapa hal itu dikaitkan dengan kataba, ya, dengan kataba menulis itu, atau dengan kitab. Ya. Kataba itu menulis, ya, kata kerja, kitabun itu isim ya, kata benda, gitu. Sehingga di dalam Quran itu ada ayat yang menyebutkan Iqra' kitabak, gitu kan, baca kitabmu. Sehingga tradisi membaca itu kemudian memang harus diikuti dengan tradisi menulis. Tradisi menulis. Karena itu maka kalau kita itu memang membaca teks kan harus ada teks yang dibaca. Harus ada teks yang menjadi sumber bacaan dan bahan bacaan, sehingga kalau tadi dimulai dengan peradaban itu membaca, maka konsekuensi berikutnya adalah menulis. Sehingga biasanya ketika kita bicara belajar itu kan membaca dan menulis gitu. Karena orang itu akan bisa membaca kalau ada tulisan, ya, kalau ada materi-materi yang menjadi referensi dan menjadi sumber dari bacaan-bacaan itu. Baik, luar biasa. Jadi itu tadi secara luas makna dari the power of reading. Jadi baiknya juga ketika kita belajar itu kita lanjutkan dengan menulis ya Prof ya. Karena itu nanti kita juga akan menyaring intisarinya, kesimpulan-kesimpulan yang mana jadi tertanam ya Prof ya. Tidak hanya kita membaca sekilas tapi juga inti-intinya bisa masuk mungkin ke dalam ingatan kita gitu. Dan yang tadi tidak kalah penting juga selain kita membaca teks itu kita membaca situasi ya Prof ya. Yang mana situasi keadaan masyarakat saat itu juga Nabi
seorang yang buta huruf mungkin demikian itu tadi, tapi disuruh ikra, disuruh membaca, mungkin juga membaca keadaan masyarakat yang ada pada saat itu ya Prof ya, agar memudahkan beliau dalam menjalankan risalah kenabiannya. Nah ini menarik sekali, kita akan kembali membahasnya Prof ya, tapi kita jeda sejenak dulu, dan teman-teman juga nanti boleh yang ingin bertanya, bisa bertanya tentang makna dari The Power of Reading ini, tapi kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam kolak edisi khusus yaitu Tadarus Ramadan. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang topik kita yaitu The Power of Reading ya Prof ya. Namun biar makin semangat nih, boleh ya kita dengarkan pantun dulu yang akan dibacakan oleh peserta nih yang ada di sini. Boleh, siapa yang mau nih? Silakan. Oke Kak, terima kasih. Izin Prof. Ya, siapa namanya? Silakan. Ibu Suryati. Ibu Suryati, baik silakan. Karena ini bulan puasa, jadi aku mau pantun yang berbau-berbau berpuasa ya. Jalan-jalan beli pulsa. Cakep. Pulang main makan ketupat. Cakep. Jangan lupa ibadah puasa. Cakep. Agar pahala dapat berlipat. Cakep. Masya Allah. Boleh beri tepuk tangannya ya buat Ibu Isur tadi. Terima kasih Isur. Ya, dan kita lanjutkan kembali. Baik Prof, silakan untuk mengenai. Iya, itu jalan-jalannya beli pulsa. Emang Jalan-jalan beli pulsa. Mau buat baca apa? Buat baca WA atau baca apa gitu? Baca WA atau info dari ini ya, dari medsos, Iya. Prof. Kan harus pakai pulsa. Pakai pulsa. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi kita ini kan memang perlu untuk membangun budaya membaca itu. Karena bangsa Indonesia itu sebenarnya juga termasuk bangsa yang tradisi dan budaya membacanya sangat rendah. Ya, indeks literasi kita itu sangat rendah. Kalau kita sempat merujuk kepada penelitian itu kan kita itu indeksnya itu 0,001. Rendah. Jadi maksudnya apa? Kalau ada 1.000 orang yang punya kebiasaan membaca itu satu aja. Masya Allah. Yang lainnya ngapain aja kira-kira? Iya. Yang lainnya itu ya mungkin ngobrol itu kan, orang Indonesia itu kan paling suka ngobrol kan. Kalau ngobrol tuh udah kayak heboh aja udah gitu. Dan kalau orang itu ngobrol itu, kalau ngobrol yang penting enggak apa-apa ya. Kadang-kadang ngobrolnya enggak penting, sehingga orang Indonesia itu di mana-mana kan ngobrol ya. Sedang mendengarkan khutbah juga ngobrol gitu. Mendengarkan pengajian juga ngobrol. Jangan-jangan nonton acara ini juga sambil ngobrol juga gitu. Tradisi lisan kita tuh sangat kuat, walaupun tidak seluruh tradisi lisan itu tidak baik ya. Misalnya sastra itu kan sebagiannya dimulai dari sastra lisan ya. Sastra lisan, karena tadi misalnya dalam konteks masyarakat Arab itu tradisi lisan yang kemudian berkembang dalam masyarakat Arab itu juga punya pengaruh kuat ya dalam pembentukan budaya masyarakat Arab yang memang punya kemahiran dalam mengembangkan berbagai macam sastra yang luar biasa, sehingga Quran yang turun di periode Mekah itu kan sangat puitik ya, sangat kuat. Kekuatan puisinya itu bisa kita lihat dari rima di dalam banyak ayat yang diturunkan di Mekah. Belakangnya itu kan selalu sama, itu apakah A ataukah AB itu kan sangat kuat menjadi ciri dari ayat-ayat turun di Mekah, karena masyarakatnya punya tradisi sastra lisan yang sangat kuat, sehingga kalau Quran ini tidak memiliki nilai-nilai puitik yang kuat, orang semakin ragu, alah kitab itu aja kok saya lebih pandai dari itu gitu kan. Sehingga dalam riwayat kan ada mereka yang membuat syair tiruan ya dari ayat Al-Quran itu. Nah, karena itu maka tradisi lisan itu dalam beberapa hal juga tidak seluruhnya negatif ya. Kalau yang dibicarakan adalah hal-hal yang baik. Nah, kalau yang dibicarakan yang tidak baik kan akhirnya tradisi lisan itu mengarah kepada ghibah kan. Nah, kalau dulu kan ghibahnya ngerumpi gitu kan. Nah, sekarang ghibahnya digital ya. Ghibahnya di WA gitu. Karena itu maka membaca itu tidak sekedar kita itu membaca teks ya, misalnya menerima message, menerima pesan dari WA kita apa dari sumber-sumber lain kita baca teks. Tapi membaca itu di dalamnya terlibat proses namanya understanding. Kita memahami yang kita baca. Kemudian yang kedua itu membaca itu juga memikirkan ya, merenungkan. Sehingga dalam proses membaca itu tidak sekedar reading out aloud ya, tidak sekedar kita membaca sesuatu dengan keras gitu. Tetapi kita membaca yang
kita tuh memikirkan ini maksudnya apa, bacaan ini isinya apa, maknanya apa, dan itu menjadi bagian dari proses membaca itu. Sehingga kemudian ada misalnya beberapa studi dalam ilmu psikologi dan teknik belajar itu kan reading and thinking gitu. Membaca itu berpikir sebenarnya itu kan. Kemudian kalau reading as learning sudah pasti ya, belajar sebagai proses belajar itu sudah pasti. Karena itu maka kita perlu kemudian membangun kebiasaan membaca, reading habit ya, kebiasaan membaca. Tapi tentu saja yang dibaca adalah bacaan-bacaan yang berguna. Bacaan yang berguna itu tidak selalu bacaan yang ilmiah. Tidak selalu bacaan yang isinya itu teori-teori, isinya itu kajian-kajian yang serius gitu. Membaca sesuatu yang bermanfaat itu bisa saja membaca novel, tapi novelnya yang baik gitu kan. Novel membaca Islami, ya novel misalnya ya seperti di bawah lindungan Ka'bahnya Buya Hamka itu kan baik gitu ya. Atau misalnya ya bacaan-bacaan yang fiksi itu juga boleh gitu, dan itu menjadi bagian dari kita mengasah imajinasi ya. Bacaan-bacaan fiksi itu kan punya pengaruh kuat dalam kaitannya dengan mengasah imajinasi, mengasah emosi gitu. Karena itu kalau baca novel-novel yang romantis gitu, wah itu bisa berlinang air mata itu, misalnya begitu kan. Karena kita membacanya tidak sekedar reading out loud gitu kan ya. Karena itu maka bacaan itu bisa bacaan yang memang bacaan ilmiah, bisa juga bacaan fiksi, tetapi kita bisa mengambil makna dari bacaan-bacaan itu. Karena banyak orang yang menyampaikan pesan yang berat itu dalam bentuk bacaan yang ringan. Bacaan populer gitu. Kalau bacaan ya tidak selalu novel juga, misalnya karya ilmiah populer itu kan ringan ya. Misalnya di bulan puasa ini misalnya tips bagaimana agar puasanya nggak lapar gitu. Tapi mana ada orang puasa nggak lapar ya. Tapi bagaimana supaya tidak terasa lapar gitu kan, sehingga kemudian kita membaca yang ringan tapi bermanfaat. Oh kalau sahur itu makannya ini yang ada proteinnya atau buah, jangan terlalu banyak nasi nanti tidur melulu, misalnya begitu. Itu kan ringan ya, tetapi ada manfaatnya. Jadi bacaan-bacaan yang bermanfaat itu tidak selalu yang serius ya, yang filsafat itu. Nah, saat-saat tertentu juga perlu kita baca yang memang ada hikmah di balik yang kita baca itu. Tapi yang penting dibangun adalah reading habitnya itu. Gitu. Sehingga karena itu maka kebiasaan membaca itu harus dibangun dari sejak dini, sejak muda. Nah, dulu kan kita ada istilah misalnya kutu buku ya. Sekarang istilah itu seperti hilang ya, hilang ya. Seperti hilang. Karena apa? Memang tadi itu kita tuh tidak punya kebiasaan membaca. Dari 1000 orang itu satu yang punya reading habit. Saya tanya misalnya dari yang ada di studio ini, yang ada bersama kita di sini ini, berapa yang setiap hari membaca paling tidak satu buku? Nah, kalau baca WA nggak usah ditanya ya, itu dari bangun tidur aja sudah mulai kan. Bacanya lewat handphone masih bisa nggak, Prof? Nggak apa-apa, kalau handphone, laptop, nah sekarang malah orang sudah pakai e-book kan, dan beberapa justru memang orang-orang yang aktivis lingkungan itu membacanya justru dari e-book. Sekarang itu tidak menggunakan kertas sehingga lebih ramah lingkungan gitu. Tetapi kan tidak semua orang juga bisa dan nyaman membaca e-book. Saya misalnya ya baca di e-book oke, tapi baca di buku yang kertas saya masih terbiasa di situ. Karena kalau di e-book kan kita hanya baca cenderung pasif, nggak bisa dicoret-coret nggak bisa marah-marah juga di situ. Tapi poinnya adalah yang penting ada reading material ya, bacaan yang memang dibaca itu. Sehingga karena itu maka membaca itu juga tidak harus banyak ya. Yang penting rutinitasnya itu, rutinitas membaca. Sehingga karena itu maka kalau kita punya kebiasaan membaca, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa mengupdate ilmu. Biar punya kebiasaan itu gimana, Prof? Biar memang pertama harus ada motivasi dari diri kita. Yang kedua memang harus ada dorongan dan mungkin regulasi ya, dorongan regulasi. Saya misalnya mohon maaf ya, kalau sedang naik angkutan umum itu kan hampir tidak ada yang baca ya. Baca WA ya, tapi baca buku hampir nggak ada kan ya. Kemudian kadang-kadang malah lebih banyak yang asik
ngobrol gitu. Sampai di kereta api juga ngobrol aja gitu kan, nggak selesai-selesai gitu. Seperti di Jepang ya dok. Nah, misalnya di Jepang atau di negara-negara Eropa. Lebih kalau naik kereta itu kendaraan dia lebih sering baca. Betul ya, ya. Di kereta kita ini. Ya betul. Nah itu yang saya kira perlu dibangun gitu. Dan memang itu juga bisa kan regulasi karena apa di negara-negara maju itu kita nggak boleh ngobrol di kereta. Saya pernah kan di Taiwan gitu, di jalanan dari Taichung kalau tidak salah, dari Taichung ke Taipei. Karena ngobrol sama PCM itu ngobrol aja di kereta nggak nyadar ngobrol keras itu. Ya kita merasa nggak ada apa-apa. Rupanya penumpang sebelah itu komplain sehingga saya ditegur oleh petugas di kereta itu. Gitu. Di sini pun mulai begitu kan. Kalau Anda misalnya naik MRT itu nggak boleh kita ngobrol kan. Jadi telepon juga nggak boleh gitu. Ngomong sendiri juga nggak boleh. Ngomong sama orang juga nggak boleh. Ngomongin orang apalagi gitu kan. Orang apalagi. Tetapi kalau kita membaca itu nggak apa-apa. Nah itu yang saya maksud. Ada regulasi, ada aturan yang memang memaksa kita untuk membaca. Nah, karena itu maka menurut saya peradaban kita ini bisa maju kalau kita ini memang punya habit, punya kebiasaan membaca. Karena apa? Ya jendela ilmu itu kan sebagiannya dari kita membaca. Nah, dan kalau kita membaca itu tentu saja kita bisa mengulang-ulang. Kita bisa mengulang-ulang. Ya kalau mendengarkan misalnya lagu bisa diulang-ulang ya, atau yang dari rekaman yang canggih ya, itu bisa diulang-ulang, bisa di rewind begitu. Tetapi membaca itu kan lebih nyaman dan lebih punya endurance ya, lebih punya jangkauan waktu yang juga lebih lama lagi. Sehingga karena itu maka masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memang memiliki habit ya, punya kebiasaan membaca. Kemudian yang kedua punya budaya membaca, dan yang ketiga punya budaya meneliti. Nah, karena tadi qoro'a itu tidak selalu bermakna membaca tapi juga meneliti. Kan perkembangan ilmu itu kan sebagainya dimulai dari meneliti. Ya. Tapi meneliti ini pengertiannya bukan mencari-cari kesalahan orang, bukan. Ya. Kalau sekarang kan orang menelitinya kan pakai pakai doxing begitu kan, nyari gitu kan, Abdul Mu'ti dicari, diteliti. Nah, itu bukan begitu, tapi meneliti dalam pengertian riset. Karena itu ada perintah misalnya afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah memperhatikan bagaimana Allah itu menciptakan unta. Nah, itu kan meneliti sebenarnya, dan itu membaca kan, oh unta itu begini gitu kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perintah untuk kita memperhatikan burung yang terbang misalnya kan, awalam yarau ila thairi fawqahum shafat. Coba kamu perhatikan burung yang terbang itu, burungnya kok terbangnya bisa berbaris gitu. Sementara kita yang tidak terbang saja nggak bisa baris, ini terbang bisa baris itu. Itu kan kita sambil kita perhatikan, kita mikir kan. Karena itu maka kalau orang itu banyak membaca, ternyata punya pengaruh yang kuat terhadap kekuatan memori. Jadi banyak studi tentang memori itu dikaitkan dengan reading habit. Kalau orang itu banyak ngeblank, dengerin aja gitu, itu seringnya kan bengong. Karena sering bengong jadinya blow on. Jadi ngeblank. Benar-benar. Ya kan? Makanya kalau sering banyak baca jadi kemampuan ya, orang mendengarkan konsentrasi penuh itu kan 30 menit. Setelah itu kan dengerin tapi blank gitu. Blank kan? Iya. Jadi kalau orang di kampung saya bilang bungen tua gitu. Bungen tua itu mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak ada nyangkut di otak gitu, bablas semua. Nah, karena itu maka penelitian di bidang studi psikologi khususnya memori itu, orang yang punya kebiasaan membaca itu bisa mengurangi kepikunan. Masya Allah. Jadi proses kepikunan, Alzheimer-nya itu berkurang. Sehingga karena itu, mohon maaf ya, kadang-kadang kan Anda membeli misalnya TTS ya, TTS. Itu kan promosi dia anti pikun gitu. Karena harus berpikir kan, harus berpikir gitu. Karena kalau kemudian ditanya 3 mendatar gitu. Jadi berpikir. Ya, dan berpikir kan, sebutkan nama presenter cola, itu kan mikir. Nah, jadi merecall, mengingat kembali. Karena otak kita itu kan ibarat mesin. Mesin itu kalau semakin sering dipakai kan menjadi baik ya, menjadi baik. Tapi kalau nggak pernah dipakai, ya mogok gitu.
karatan dan sebagainya. Karena itu maka otak kita ini juga bisa bekerja dengan cepat, bekerja dengan baik kalau terus difungsikan. Nah, betul. Nah, begitu kita membaca itu kan kita tadi mendapat informasi yang baru, kemudian informasi yang lama yang mungkin sudah kita lupakan itu bisa kita ingat kembali karena kita terus membacanya. Disitulah sebenarnya. Jadi ini teman-teman kayak makin semangat membaca ya, jadi karena tersadarkan dan tercerahkan. The power of reading itu ada 3 formula. Ada 3. Wah, ini yang pertama simpen apa? dulu nih, Prof. Oh, disimpan dulu. Oke, disimpan biar dulu. makin penasaran nih, Prof. Ini wajah-wajahnya juga ingin nanya nanti ya, sepertinya ya, sabar ya. Tanyanya di segmen selanjutnya. Prof juga sabar sejenak ya, Prof ya. Nanti kita lanjutkan kembali dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kolak edisi khusus yaitu Tadarus Ramadan. Dan kita masih membahas mengenai the power of reading ya Prof ya. Dan tadi Prof juga akan memberikan 3 formula nih Prof ya dari membaca. Boleh nih, udah pada penasaran juga nih, apa tuh 3 formulanya tuh Prof? Ya, reading itu kan kalau kita membaca, itu kan ada namanya membaca cepat. Disebut dengan speed reading atau skimming gitu. Jadi kita membaca itu kan cepat itu kan itu. Nah, itu kebiasaan juga. Kemudian yang kedua itu ada namanya tadi kan speed reading ya. Kemudian yang kedua itu deep reading. Deep reading. Deep reading itu membaca dengan penghayatan gitu. Kalau membaca buku bisa skimming bisa kan, bisa kemudian kita cepat gitu, glancing gitu kan, kayak scroll layar itu kan cepet aja gitu, lihat ini Abdul Mukhtar lewatin, ini apa lewatin gitu. Skim aja gitu kan gitu. Tapi bisa juga sebelum deep reading itu ada namanya reading comprehension. Reading comprehension itu artinya kita membaca dan berusaha memahami, menangkap pesannya itu. Nah, kalau itu kan ada nanti pesan-pesan penting, makanya kalau lihat tag buku itu ada yang ditulis tebal itu kan, bold gitu. Pas sekarang malah ada kan buku-buku yang cetakannya canggih itu nanti ada bagian penting yang dia tuh dibuat di box di pinggir gitu kan. Atau dulu distabiloin, sekarang nggak perlu karena sekarang sudah dibantu oleh teknologi cetak yang semakin canggih gitu. Nah, yang berikutnya itu deep reading. Orang membaca Al-Quran itu deep reading, baca Quran nggak boleh ngebut, harus kita baca dengan tartil pelan-pelan. Karena apa? Kalau deep reading itu kita membacanya dengan keras sehingga itu membantu kita mengingat. Nah, karena itu maka membaca itu paling tidak punya tiga makna penting. Yang pertama tentu saja dengan membaca kita menjadi punya banyak tambahan ilmu pengetahuan, ya kan? Jadi membacalah supaya kita ini banyak ilmu. Yang kedua, membaca itu bagian dari tadi. Membacalah supaya kita itu sehat. Supaya kita sehat. Sehat ternyata Prof. Iya, orang kebiasaan membaca itu jadi sehat. Karena tadi memorinya saja itu, memorinya menjadi semakin kuat. Tajam. Terus asa, menjadi semakin sehat. Nah, kemudian yang ketiga apa? Membaca itu bagian dari membangun peradaban. Karena dengan membaca, kita menulis, kita meneliti. Sehingga kemudian kita ini menjadi umat yang maju kalau terbiasa membaca, kemudian menulis dan melakukan penelitian. Sehingga karena itu kan di antara doa yang kita meminta itu kan supaya kita ini tidak menjadi orang yang pikun. Ada yang hafal nggak doanya itu? Tawan nih, jadi belum hafal nih. Tawan belum hafal semua kan. Ayo ada yang hafal teman-teman. Penyakit yang paling memalukan itu kan pikun kan. Iya, Prof. Kacamata dipakai di mana ya kacamatanya gitu. Ternyata kacamatanya di kepalanya. Saya pernah juga itu lagi mau acara wisuda di UIN begitu. Saya awalnya pakai masker, kemudian saya turunkan karena ngobrol. Terus mau masuk lagi, masker saya mana ya? Padahal saya pakai di sini. Ada komentar dasar profesor gitu. Nah, itu mungkin profesor yang kurang baca kali, jadi kemudian pelupa. Karena itu maka dengan kita punya reading habit itu, kita kemudian menjadi orang yang produktif, nggak banyak bengong, tapi banyak baca gitu. Tadi ada yang tanya ya, sini. Ya, silakan. Ya, boleh, silakan teman-teman yang mau tanya dari sebelah sini kayaknya nih, boleh. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Prof. Saya Utari Nur Fauzi dari Relawan Lajisme Pusat. Ya, Utari. Izin bertanya, kalau semisal kita membaca satu buku, itu tuh harus kita selesaikan satu buku
atau kita tuh nggak apa-apa baca setengahnya tapi kita dapat memahami maknanya buku tersebut itu? Ya, pertanyaan yang bagus. Satu buku tidak harus diselesaikan, kecuali memang ditugaskan untuk membaca buku. Kalau kita kuliah itu kan suka ada ya, ditugaskan untuk meresum atau meresensi buku, ya harus dibaca gitu. Tetapi kalau buku itu memang kita perlu, tetapi tidak mendesak keperluannya, bisa di glancing dulu. Ini kebiasaan saya. Saya dalam sebulan itu minimal beli 1 buku baru. Buku baru itu bukan berarti buku yang baru, tidak selalu buku yang baru terbit, tapi buku yang belum saya baca itu buku baru. Jadi buku yang belum kita baca itu buku baru. Walaupun itu buku yang terbit sudah sekian tahun yang lalu, kalau belum baca kan berarti baru. Atau buku yang memang new arrival gitu, yang memang baru terbit dan itu masih banyak data aktual yang memang itu perlu untuk menjadi pemahaman kita gitu. Kalau kita ceramah nggak ada buku yang baru, jamaahnya juga alah kayak muter kaset ceramahnya gitu kan. Jadi kan harus bantu referensi, betul, bantu referensi. Karena itu kalau baca, saya sering baca buku itu begitu saya beli saya baca. Entah di lounge pesawat atau di dalam pesawat atau di kereta, itu saya baca. Atau di kantor sedang tidak ada kegiatan saya baca. Tapi tidak untuk dibaca mendalam, paling untuk glancing saja. Sehingga kalau saya itu nulis, sudah nulis itu mengalir begitu. Ada yang baru gitu. Saya ingat itu di buku siapa. Tapi saya kadang saya lupa penulisnya. Saya ingat judulnya, tapi saya lupa penulisnya. Tapi saya ingat isi garis besarnya. Saya sering itu kontak istri saya, Dik tolong dong itu di buku warna sampulnya ini, di rak buku yang sebelah sini, tolong dong bukunya judulnya ini, siapa nama pengarangnya gitu. Kadang-kadang nama pengarangnya lupa juga. Tapi apa? Saya hafal karena saya naruh gitu, ya. Dan saya memang termasuk suka beli buku, sehingga kadang-kadang saya ada dikomplain istri saya, mau ditaruh di mana lagi Pak gitu. Saking banyaknya Prof ya bukunya. Karena memang saya punya kebiasaan membaca dan kemudian memang juga punya kebiasaan menulis, sehingga mungkin para pemirsa TV-mu dan yang di sini juga kadang-kadang melihat tulisan saya, atau kalau saya ceramah mungkin hampir selalu ada yang baru gitu. Karena apa? Itu kunci untuk kita selalu update informasi. Jadi ada yang memang harus kita baca sampai detail, ada yang tidak. Tapi ada buku yang penting itu sampai kemudian bahasa Jawanya sampai lecek gitu. Karena saya baca berulang-ulang saking pentingnya buku itu. Nah, tapi yang penting kita ada reading material, ada materi yang kita baca, tidak harus dibaca sampai detail. Memang ada, saya punya kawan, kalau satu buku belum dia baca tuntas, dia belum baca buku yang lain, ada yang begitu juga. Kalau saya enggak, saya seringkali saya menulis apa begitu, ya, atau saya mau ceramah apa. Nah, itu nanti saya ingat, oh, ada buku ini nih, ada buku ini nih gitu. Yang buku itu mungkin tidak saya baca secara deep ya, secara mendalam, tapi saya memahami, comprehend, saya memahaminya secara garis besarnya itu ada gitu. Prof, kita harus perlu untuk melihat seperti latar belakang dari penulisnya agar kita tidak tersesat juga dalam pemikiran. Ya, penting juga. Walaupun sebenarnya kan kita harus menjadi pembaca yang kritis. Artinya begini, tidak semua yang ditulis orang itu kita harus setuju. Justru kadang-kadang kita membaca itu supaya bisa mengkritik buku itu. Nah, karena itu ketika para ulama itu berdebat ya, itu kan dia bukan dengan cara mengerahkan massa, tapi dengan cara menulis buku kan gitu. Yang klasik yang paling sering dikutip dalam tradisi Islam itu kan ketika Imam Al-Ghazali itu mengkritik para ahli filsafat, tahafutul falasifah ya, mengkritik para ahli filsafat. Nah, ketika Imam Al-Ghazali mengkritik para ahli filsafat itu dibantah oleh Ibnu Rushd ya, dengan menulis buku juga. Judulnya Tahafutul Falasifah gitu. Jadi orang itu berdebat itu dengan menulis, enggak setuju dengan pendapat orang, bukan dengan cara digeruduk kemudian diancam gitu, enggak. Itu menurut saya harus kita tinggalkan, budaya geruduk menggeruduk kita tinggalkan. Mungkin pada konteks Indonesia tahun 60-an itu kan pernah ada debat tentang manifesto kebudayaan. Itu kan perdebatan para ahli sastra, para budayawan Indonesia tentang modernisasi Indonesia. Itu ada perdebatan yang menarik itu antara Mokhtar Lubis dengan beberapa tokoh sastrawan, misalnya Taufik Ismail ya, seorang sastrawan Muhammadiyah, dan berbagai pemikiran yang berkembang. Jadi orang berdebat itu dengan menulis itu, dan itu kan sesuatu yang menarik ketika ada orang menulis
menulis artikel di koran gitu kan. Nah kemudian kita nggak setuju kan, kita menanggapinya dengan cara menulis sehingga sampai ada polemik yang berkepanjangan. Tapi polemik ini polemik ilmiah gitu. Orang mengkritisi pendapat orang, kemudian kita tanggapi juga dengan cara ilmiah. Sehingga karena itu ketika membaca ini nggak harus semuanya kita setuju. Karena itu harus ada proses namanya critical thinking. Ya, kita critical thinking itu proses di mana kita itu berpikir kritis tentang informasi yang kita baca itu. Nah, critical thinking itu bukan berarti proses di mana kita hanya tidak setuju pada pendapat orang. Sebelum kita mengkritik, kan kita harus paham dulu nih, isinya apa, maknanya apa. Nah, datanya bagaimana. Kemudian setelah itu, pendapat saya seperti ini. Atau buku sebelum pendapat saya seperti ini, orang lain menyampaikan apa mengenai masalah itu. Kita bandingkan. Setelah itu pendapat saya seperti ini. Sehingga karena itu maka dengan kita membaca, kita berpikir dan wawasan kita semakin luas. Sehingga karena itu maka kita harus punya namanya reading habit, reading culture atau reading tradition sebagai bagian dari kita membangun peradaban atau civilization. Saatnya kita move on dari budaya bicara, duduk banyak bicara ya, ke arah budaya membaca gitu kan. Kita tinggalkan budaya geruduk ke arah budaya kritis. Nah, itulah saya kira the power of reading yang menjadi ajaran Islam dan menjadi fondasi dalam kita membangun peradaban yang unggul. Baik, luar biasa. Terima kasih Prof. Mukti atas pencerahannya untuk kita semua. Kita jadi tercerahkan ya, jadi semangat ya. Mudah-mudahan setelah acara ini jadi makin semangat untuk banyak baca ya. Tapi bukan sekedar dan jangan baca. lupa ya, kalau Ramadan ini juga reading Quran. Oh ya, reading Quran juga. itu yang Kita paling utama ya, karena Quran, Ramadan bulannya Al-Quran. Baik, terima kasih banyak Prof atas tausiahnya, pencerahannya untuk kita semua. Boleh beri tepuk tangan untuk Prof. Mukti. Terima kasih teman-teman semua. Dan juga terima kasih pemirsa TVMU telah menyaksikan acara ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dan waktunya kita untuk berpisah. Jangan lupa untuk selalu saksikan Tadarus Ramadan Kolak edisi khusus di TV Muhammadiyah. Namun sebelumnya izinkan saya mau baca pantun penutup dulu ya Prof ya. Boleh. Ini pantun khas Kolak. Boleh cakepnya ya? Biar makin cakep semuanya, amin. Burung pipit terbang tinggi, menari-nari di tengah awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa, saya Vini Auliani bersama juga dengan Prof. Mukti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasr minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini bulan yang sangat indah, bulan yang suci untuk melebur dosa. Ramadan ini bulan yang sangat indah, panjatkan doa atas Allah semata.